Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi di channel saya. Oke, baik ya. Jadi, pada video saya yang kali ini ya, ini di latar belakangi oleh salah satu subscriber saya yang request gitu ya, request di kolom komentar untuk membahas mengenai salah satu robot trading. Ya, robot trading yang namanya Iron Bot. Ya, jadi kalau kita membahas robot trading ini belum ada gitu ya, robot trading yang legal di Indonesia. Karena kebanyakan robot trading ini ya, teman-teman ya, ujung-ujungnya money game Ponzi juga gitu, investasi terlarang gitu. Bahkan juga pernah ada gitu ya, kasus robot trading yang beberapa bulan yang lalu lah ya, hampir setengah tahunan, itu namanya Mar AI. Nah, itu sudah merugikan ratusan miliaran uang rakyat gitu dan kabur gitu karena di dalamnya ada sistem depositan, membayar di awal lantas berujung penipuan gitu. Nah, jadi gimana nih ya untuk Iron Board ini, apakah aman ya? Menurut analisa saya, apakah ini aman atau sekedar modus penipuan cuan di awal ya yang dibayar leader afiliator, sedangkan yang ditipu ya orang-orang yang polos, itu orang-orang yang awam dengan aplikasi-aplikasi investasi terlarang seperti ini ya. Ini robot trading lebih tepatnya. Gitu. Oke. Okay? Video ini saya buat bertujuan untuk mengasih edukasi ke kalian ya. Tapi disclaimer dulu sebelum itu ya. Saya mau menyampaikan ya disclaimer nih, satu poin yang harus kalian ingat. Mengenai video ini, saya tidak memberikan tutorial cara bermain, cara withdraw, cara pendaftaran atau apapun lah ya mengenai Iron Bot ini. Nah, di sini lebih tepatnya membuktikan ya keamanan dari aplikasi ini, apakah ini rekomendasi aman atau penipuan. Ya, dari segi apa saya mereviewnya gitu. Ya, mengatakan ini aman atau tidak. Ya, pertama dari segi legalitas. Itu ya, walaupun Iron Bot ini ya, ini berasal dari Amerika Serikat, tapi ya harus legal dulu lah gitu ya. Sesuai peraturan ataupun ketentuan negara kita lah. Yang namanya kripto-kriptoan, trading-tradingan, itu harus legal dulu di Bapepti. Nanti kita akan cek. Ya. Kedua, dari segi kelogikaan aplikasi ini. Oke, kalau profitnya nggak logika, ya, kata OJK, kalau suatu apa ya, wadah investasi, mau trading, mau investasi, mau apapun, kalau menjanjikan keuntungan dan pengembalian dana yang nggak masuk akal, itu fix tidak masuk akal dan bodong. Itu kita akan bahas gitu teman-teman ya. Jadi yang berdatang silakan aja di subscribe. Oke, nah sini ya saya mau bahas mulai dari legalitas dulu lah ya. Legalitas dari Aaron Board ini. Oke, itu saya cek di Bapepti karena saya warga Indonesia dan juga mungkin yang nonton itu warga Indonesia. Gitu. Nah, di sini ya Bapepti. Walaupun ini dari luar gitu ya, saya kan udah katakan tadi, tetap dia harus memiliki perizinan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada ya bodong gitu. Nah, ini saya cek di Bapepti. Iron Bot dengan search-nya itu tidak terdaftar di Bapepti. Ya. Sedangkan yang terdaftar kita klik di search-nya itu Indodax ataupun pintu toko kripto itu seperti ini. Di bawahnya ada tertulis tabel-tabel detail mengenai perusahaan ataupun aplikasi yang menawarkan trading tersebut. Walaupun ini bukan robot trading ya, Indodax ini trading biasa, tapi tetap ya. Ini contoh aplikasi yang sehat. Ada alamatnya di mana, kantornya juga, terus ada yang namanya manajemennya siapa-siapa aja gitu. Jadi ini contoh yang aman, legal di Indonesia. Sedangkan yang tadi, kalian bisa cek lagi, Aaron Board ini di bawahnya tidak ada data-data yang kuat yang menerangkan
ini legal di Indonesia. Otomatis ini bodong. Jadi kalau dari segi legalitas, saya mengharamkan kalian untuk bergabung ke sini. Oke, tapi lanjut lagi nih. Nah, di satu sisi ya, ini ada seseorang yang mempromosikan lah gitu ya. Istilahnya aplikasi ini tuh di grup kandang bebek gitu ya. Grup Telegram yang biasanya mempromosikan aplikasi-aplikasi Ponzi, money game Ponzi, tipu menipu. Gitu ya. Jadi ini grup kandang bebek gitu ya. Nah, di sini memang yang dipromosikan bukanlah aplikasi Iron Board yang kita bahas. Tapi ini Cala AI Bots. Cuman kalian lihat tulisan di bawahnya yang ada tanda seru merah itu. Gaspol Cala AI mirip Mark AI, Iron Bots, Data Bots. Oke, di sini ada Mark AI dan juga disanding-sandingkan dengan Iron Bots. Oke, otomatis ya Iron Bot ini nggak jauh beda dengan Mark AI yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau Mark AI itu adalah kasus penipuan yang dimana sudah membawa kabur uang orang-orang. Ya, dari sini seharusnya kalian udah bisa menilai lah. Ini jelas modus penipuan, robot trading. Oke? Ya, jadi kalau udah dimirip-miripkan sama yang udah menipu orang, kalian paham sendirilah. Endingnya pasti akan sama gitu. Ya, Iron Bots itu mirip sama Mark AI, robot trading. Tuh ya, jadi nggak jauh beda lah gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini nih. Nah ini, Iron Board ini sendiri itu ada di Play Store. Oke, ternyata ada di Play Store teman-teman. Nah gini ya, saya kasih pemahaman untuk orang awam. Untuk kalian juga lah semuanya gitu, yang nonton video ini. Play Store itu bukan otoritas keuangan, bukan yang lembaga yang melegalkan investasi. Ya. Jadi Play Store itu cuman tempat seperti toko saja, toko aplikasi, ya. Semua orang, baik itu saya dan kalian juga, itu bisa teman-teman, ya, membuat aplikasi terus dipajangkan ke Play Store itu bisa. Nah, penipu pun juga bisa gitu. Jadi sebetulnya bukan cuman aplikasi ini saja sebelumnya yang sudah memajangkan yang namanya aplikasinya di Play Store yang sifatnya penipuan. Contohnya tadi seperti Mark AI, NL kekuatan hijau, AGT, ya, Touch Video, VTube, Alimama Goins, itu semua ada di Play Store. Gitu. Dan sampai sekarang itu aplikasinya udah tidak bisa diakses. Jadi, ya, yang ada di Play Store itu belum tentu aman. Gitu. Yang aman apa, Bang? Yang aman adalah legal di Indonesia. Gitu. Walaupun dia legal di negara asalnya, tapi dia tidak ada di Indonesia, ya jelas itu bodong. Karena kenapa? Kita kan warga Indonesia harus patuh dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Baik itu trading, investasi, ataupun hukum yang lain lah. Kalian harus patuh. Nggak mungkin kan kalian mengikuti hukum negara Brazil. Padahal kalian sendiri orang Indonesia. Gitu ya. Jadi cari tahu dulu informasi-informasi mengenai sistem store-store uang gini lah. Gitu ya. Mau trading, mau itu bank, e-wallet. Kalian harus tahu itu teman-teman. Ya. Berikutnya di sini, ini ada sertifikat lisensi dari Airbot ini, Iron Bot. Ya. Sebetulnya saya malas ya untuk membahas yang namanya sertifikat seperti ini ya. Karena kalau saya mereview itu kalau nggak ada di bukti ya udah skip aja gitu. Ya. Jadi kalau ada sertifikat seperti ini ya, pakai bahasa Inggris itu saya malas gitu teman-teman ya. Karena saya orangnya kalau nggak ada di bukti ya bodong. Gitu. Nah, ini sertifikat ini untuk membuktikan keasliannya, untuk membuktikan apakah ini ada sertifikat ini aman atau tidak, robot trading ini aman atau tidak, karena ada sertifikat seperti ini, itu sebenarnya udah dibahas sama teman saya ya, YouTuber juga, dia namanya Kak Kinan, di video dia yang ini, ya, itu kalian bisa lihat, dan di sana dia menemukan hal yang janggal. Karena ini bukan seperti, apa ya,
keamanan legalitas dari Amerika gitu. Ini seperti kalau di Indonesia seperti NIB lah. Gitu. Karena Amerika sendiri itu punya yang namanya badan yang mengatur tentang trading juga ya. Ibaratnya seperti Bapeptinya Indonesia gitu. Namanya saya lupa gitu. Nanti saya cantumkan aja di layar gitu. Jadi Amerika sendiri juga punya yang namanya badan yang mengawasi trading di negaranya juga. Cuman ini seperti NIB kalau untuk sertifikat yang ini. Gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan Ironbots ini bekerja sama dengan Binance, Coinbase ya. Saya belum percaya gitu teman-teman ya. Karena money game itu gak mungkin gitu ya bekerja sama dengan Binance gitu. Gak mungkin Binance bekerja sama dengan aplikasi penipuan gitu. Oke? Nah, ini ada salah satu robot ya. Di sini saya akan mengajak kalian berpikir secara logika. Ini ada robot yang harga sewanya adalah 99,99 USDT. Yang artinya sekitar, ya kalau kita bulatkan ya, ini 100 dolar. 100 dolar itu 1.400.000-an. Gitu ya, untuk harganya. Nah, di sini ya, ini nggak masuk akal gitu. Per tahun pendapatan kalian adalah 548% dari modal kalian cuman sekitar 100 dolar. Itu nggak masuk akal ya. Kenapa? Nggak masuk akalnya saya katakan. Gini teman-teman, yang namanya kripto, ya koin kripto, itu tidak menjanjikan keuntungan yang fix. Tidak menjanjikan keuntungan yang stabil seperti yang di sini 548%. Dari sini saja sebenarnya sudah ketebak ini cuman abal-abal saja aplikasi ini. Niatnya cuman mau nipu kalian. Gitu ya. Untuk pendapatannya saja gitu ya. Itu nggak masuk akal. Ya. 10.000 dolar. Ya atau sekitar 140 juta gitu. Ya untuk keuntungannya 140 juta rupiah. Dengan modal cuman 1.400.000. Nah, dari sini ini kelihatan sudah tidak masuk akal. Jadi, ya, kesimpulan saja saya ya, ini jelas money game. Dan juga di sini diperjelas ada tingkatan level, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ini udah jelas 3 kedalaman money game Ponzi. Ya, ini udah jelas aplikasi yang sama dengan Mar AI yang mau menipu orang. Gitu ya, dengan skema Ponzi-nya gitu. Yang diuntungkan siapa gitu? Yang diuntungkan adalah leader. Orang-orang yang main di awal. Itu afiliator. Sedangkan kalian ya orang awam yang main terakhir, itu yang dirugikan. Apalagi orang yang belum melakukan deposit. Yang belum melakukan penarikan ketika aplikasi ini sudah tidak bisa diakses. Jadi orang-orang seperti itulah yang dirugikan. Ya, ini udah jelas jebakan saja untuk kalian, teman-teman. Ya, karena aplikasi semacam ini itu sudah sering terjadi. Dan juga salah satu hal yang perlu kalian ketahui, yang namanya robot trading itu nggak ada yang legal. Semuanya berujung penipuan. Gitu. Dengan menggiurkan keuntungan. Gitu, oke? Terima kasih untuk udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.